Salam dalam sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Sabtu 28 Februari 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, baiklah sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang memberikan kesempatan bagi kami untuk ada dalam perenungan firman-Mu. Oleh sebab itu, Bapa, kuasai hati, pikiran, dan tubuh kami untuk kami mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab 2 Tawarik 9 ayat 3 hingga 7. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya, dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmat-Mu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orang-Mu dan berbahagialah para pegawai-Mu ini yang selalu melayani Engkau dan menyaksikan hikmat-Mu." Hikmat Allah yang mendatangkan berkat. Ini judul uraian firman Tuhan hari ini. Diambil dari ayat penekanannya, ayat kelima, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu." Saudaraku, saat Tuhan Allah berfirman kepada Raja Salomo dan bertanya apa yang Salomo minta kepadanya, Raja Salomo tidak meminta kekayaan, harta, ataupun kejayaan, melainkan ia minta adalah hikmat dan pengertian. Hikmat hanya bisa dimiliki saat kita memiliki hubungan yang erat dan intens dengan Tuhan. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar tentang reputasi yang luar biasa serta kebesaran dan kejayaan yang Tuhan Allah berikan kepada Salomo, ia datang mengunjungi Salomo bersama dengan rombongan dan menguji semua hal yang ia telah dengar tentang kehebatan dan hikmat Salomo. Salomo menjawab semua pertanyaan dan rasa penasaran Ratu Negeri Sheba tanpa ada satupun yang terlewat. Dan hal ini semakin menimbulkan kekaguman Ratu Negeri Sheba terhadap hikmat Raja Salomo. Apalagi setelah Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dalam mengatur rumah Allah, makanan-makanan di meja, cara pegawai-pegawainya duduk, pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, juga juru-juru minuman, serta korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita dapat melihat bagaimana hikmat Raja Salomo sangat mempengaruhi kehidupan Ratu Negeri Sheba. Ia dari negeri yang jauh datang hanya untuk melihat kebesaran Tuhan Allah atas hidup Salomo. Dulu ia hanya mendengar dari kata orang, tapi saat itu Ratu Negeri Sheba menyaksikan sendiri
betapa luar biasa Allah Salomo yang hidup itu, yang telah memberikan hikmat yang luar biasa. Tidak ada satu hal pun yang luput dari perhatian Ratu Negeri Sheba. Semua ada dalam pemandangan yang menimbulkan rasa hormat. Karena secara tidak langsung Ratu Negeri Sheba telah diberkati dengan cara hidup Salomo yang penuh hikmat Tuhan. Saudaraku, melalui hikmat Raja Salomo, bangsa-bangsa lain dapat mengenal dan mengakui Allah Israel yang hidup. Mereka sangat hormat dan kagum dengan semua yang Salomo miliki. Hikmat Salomo adalah anugerah Allah yang telah menarik bangsa-bangsa untuk datang kepada Dia. Dan hikmat itu telah menjadi berkat bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain, serta bagi kita semua pembaca Oasis Fajar. Apapun kondisi dan situasi hidup yang sedang kita hadapi hari ini, tetap minta hikmat Tuhan memenuhi pikiran dan hati kita, sehingga dalam situasi yang sulit pun kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebuah penegasan, hikmat yang berasal dari Allah akan menjadikan kita berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami untuk menerapkan hikmat Allah dalam setiap aspek kehidupan, sehingga hidup kami menjadi tertib, berwibawa, dan menjadi kesaksian nyata bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami memuliakan-Mu ya Tuhan, melebihi kabar yang didengar siapapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan kita hari ini. Tuhan merahmati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin.